Jangan sok jumawa, jangan menyombongkan kemuliaanmu, jangan kau menyombongkan nasabmu, jangan kau menyombongkan ilmumu. Bahkan terakhir kemarin itu saya melihat ada oknum Habib itu malah nantang-nantang perang. Woi, nantang-nantang perang itu, dan itu di tempat ceramah. Dan teriak-teriaknya itu ya hanya di depan jamaahnya saja gitu loh. Nantang-nantang orang, nunjuk-nunjuk orang, nyebutin nama orang gitu. Jadi memang sudah beda kultur gitu loh. Membahas yang lagi rame tentang begal nasab. Ya dari dulu itu yang namanya begal nasab itu sudah terjadi. Dari zaman pendahulu kita, para sepuh kita, para ulama, para alim ulama kita dahulu itu memang sudah kebegal. Makanya karena takut dibegal itu orang-orang yang memiliki nasab itu nggak berani muncul ya. Kalau muncul dibegal gimana? Kan repot. Itu udah dari dulu. Aman itu. Apalagi dulu zaman waktu dulu juga, waktu zaman Belanda. Itu ulama-ulama kita yang terah dari Wali Songo itu memang diburu oleh orang-orang Belanda. Kalau tahu itu keturunan dari terah Wali Songo, pasti akan ditangkap atau akan ditembak. Iya diburu zaman dulu, makanya rata-rata para terah-terah keturunan Wali Songo itu menyembunyikan jati dirinya. Tapi hari ini kan kondisinya itu kan berbeda. Hari ini itu kan bukan zaman penjajahan Belanda. Makanya saya berharap semua orang-orang yang memiliki terah, entah itu terah kesultanan atau itu entah terah dari keturunan Wali Songo, ya sudah saatnya sekarang harus muncul dan harus berani. Karena apa? Ya mosok iya sih, takut dibegal lagi gitu loh. Jadi pembegalan nasab itu memang betul sudah dari dulu. Sudah. Kalau orang begal Habib saya rasa tidak ada. Tidak ada. Umat muslim itu semuanya itu diajarkan kepada alim ulama itu untuk menghormati habaib. Karena bagaimanapun kiprah dan perannya para habaib ini juga luar biasa sekali. Ya kalau seandainya ada para habib-habib yang bajingan, yaitu oknum yang teriak caci maki, yang ceramahnya provokasi, itu adalah oknum. Bahkan terakhir kemarin itu saya melihat ada oknum Habib itu malah nantang-nantang perang. Woi, nantang-nantang perang itu, dan itu di tempat ceramah. Dan teriak-teriaknya itu ya hanya di depan jamaahnya saja gitu loh. Nantang-nantang orang, nunjuk-nunjuk orang, nyebutin nama orang gitu. Jadi memang sudah beda kultur gitu loh. Kalau dulu para alim ulama, para habaib kita berceramah itu tanpa ada menyebutkan di dalam pengajian itu si fulan itu ini, si fulan begitu, si fulan ini begini, tidak ada. Tetapi hari ini mereka berceramah dengan sebut si fulan ini, si fulan itu, dan itu begitu dengan pedenya, bahkan dengan lantang menantang, caci maki. Repot. Jadi makanya Bu Yoho gitu loh. Keluarga yang memperburuk citra para habaib ini, karena itu kan oknum Habib ya. Ketika ini dilakukan oleh oknum Habib, maka imbasnya adalah kepada semua habaib. Dan ini sudah warning dari dulu saya sampaikan. Maka ketika hari ini itu ramai masalah perhabiban, yang harusnya marah itu adalah saya. Yang harusnya marah itu adalah saya. Karena kita sudah mengingatkan dari dulu, saudara. Akhirnya habib-habib yang alim, habib-habib yang dari NU, ini kena imbasnya hanya gara-gara masalah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya oknumnya banyak sih memang, gitu loh.
saya sebetulnya hati ini menjadi tidak terima gitu loh. Tidak terima. Ya tidak terima. Saya itu juga memiliki guru itu juga Habib gitu loh. Yus nyewa toa sehari berapa? Enggak, saya tidak pernah nyewa toa. Saya nggak pernah demo. Iri nggak jadi Habib. Apalagi Gus Arya kalau mau jadi Habib isi formulir. Nah, untuk urusan masalah Ba'alawi itu kajian ilmu. Tetapi kalau seandainya pendapat ini ada dua, oh ternyata Ba'alawi tidak tersambung sama Rasulullah, ya kita tetap harus menghormati yang alim-alim, yang bermanfaat untuk umat, ya kita tetap harus hormati. Kita tetap harus hargai. Toh sekalipun beliau tidak tersambung sanadnya, nasabnya kepada Nabi, seumpama tetap harus. Jangankan sama Habib, sama tetanggamu kita harus menghargai, menghormati. Itu adalah number one kepada siapapun itu secara kemanusiaan. Kalau kita pernah belajar ngaji, kalau kita pernah belajar ilmu akhlak, tidak boleh. Saya tidak setuju. Ya, tolong ya, cukup. Tolong cukup pembahasan untuk masalah itu cukup. Ya, tetap konsisten. Kalau Anda ingin memperingatkan, peringatkan kepada oknum. Kalau Anda mau membahas kepada oknumnya adalah bahas perilakunya, adabnya. Setuju? Setuju? Ini juga ini oknum-oknum nih. Untuk para oknum-oknum ini dengerin saya ngomong ya. Antum ini dimuliakan itu harusnya sudah mendapatkan nikmat. Tentu dari Allah. Harus juga ada timbal balik. Anda mau dicintai, dihormati, juga harus menghormati umat. Mencintai umat. Jangan sok jumawa. Jangan menyombongkan kemuliaanmu. Jangan kau menyombongkan nasabmu. Jangan kau menyombongkan ilmumu. Kalau adabmu tidak teratur, jangan, nggak boleh. Akhirnya apa? Gara-gara kelakuan ente seperti itu. Guru-guru ana kecipratan tainya. Gara-gara ente begal nasab, akhirnya orang semua yang memiliki nasab kena imbasnya. Umpamanya begitu. Gara-gara ente caci maki, jamaah-jamaahmu, para muhibbinmu hobinya caci maki. Lihat para alim ulama, para kiai di Nusantara ini lemah, lembut, bersahaja. Terus ente jangan jadi orang bodoh ketika ada yang mengkritik oknum Habib yang tidak beratap dan tidak berakhlak. Akhirnya ada framing sebagai pembenci habaib. Ente bahlul, ente jahil namanya, gak mampu berpikir dengan baik. Ada lonte. Ceramah apaan kayak begitu? Hei anjing, hai babi. Ceramah apaan itu? Jokowi itu man to banci itu Jokowi itu. Ceramah apa itu? Ente gara-gara seperti itu merusak akhlak jamaah ente sendiri. Rusak atap para muhibbin ente sendiri. Dan dalam lingkup besar akhlakul karimah bangsa pribumi, bangsa Indonesia menjadi rusak adabnya hanya gara-gara ente menjadi orang-orang yang makar, menjadi orang-orang teroris, menjadi orang-orang radikalis. Gara-gara apa? Ente. Ada yang komen, cie Arya fitnah, cie fitnah.